Tanpa terasa ya saudaraku, kita ada di bagian terakhir dari seri firman Tuhan Anointing to Dominate. Dalam kehidupan ini ya saudara, kita tahu bahwa yang namanya kekuasaan itu punya umur yang berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang umurnya sebentar Pak, ada yang cukup lama lah ya, ada yang sangat lama, tapi ada yang bahkan berkelanjutan. Itu yang saya sebut sebagai unending dominion. Dan hari ini saudaraku saya akan berbicara satu topik ini yaitu unending dominion. Saya berdoa ya saudara dari firman ini, the anointing to dominate itu mengalir terus dalam kehidupan saudara. Unending, tidak berhenti. Bahkan mengalirnya semakin deras. Pastor, apa yang terjadi ketika di anointing to dominate itu mengalir dalam kehidupan saya? Saudara dimampukan untuk bersinar. Kemuliaan itu semakin lama semakin besar atas hidupmu. Saya nggak dengar amin yang paling keras dari tempat ini. Aminnya boleh lebih keras lagi dan boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pik, senggol kiri kanan sekali lagi katakan masih nggak dosa kok. Tepuk tangan dan bilang amin. Sama saudaraku, di dalam kehidupan raja-raja kita melihat ya bahwa ada setiap raja itu punya masa berkuasa yang berbeda-beda. Salomo dan Daud, banyak di antara kita yang kenal ya nama-nama ini. Salomo dan Daud itu berkuasa kira-kira sama saudaraku 40 tahunan. Sekitar 40 tahun. Tetapi jangan salah saudara, memangnya pastor ada yang masa berkuasanya singkat? Oh sangat banyak. Ada satu raja berasal dari Yehuda, saudara namanya Simri. Dia hanya berkuasa selama 7 hari Bu. Kalau di dunia kita modern saat ini ya, di dunia kita modern itu kita mungkin mengenal yang namanya Queen Elizabeth from England. The longest monarch yang berkuasa saudaraku ever reign. Dia memegang tampuk pemerintahannya itu selama 70 tahun. That's the longest. Baru saja menutup usianya sekitar beberapa waktu yang lalu ya saudaraku. Pastor, memangnya zaman sekarang ada yang pemerintahannya cuma sebentar? Oh ada. Ada seorang raja Bu dari Perancis namanya Louis ke-19. Dia hanya memerintah selama 20 menit. Jadi dalam dunia ini kita mengerti saudaraku bahwa yang namanya dominion, kekuasaan itu ada umurnya. Bukan hanya masalah lama atau sebentar ya, panjang pendeknya, jangka waktunya dia berkuasa, tapi impact, dampak yang ditimbulkan. Ada yang di awal saudaraku mungkin ya dampaknya enggak terlalu sampai gimana kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dia semakin kuat, membawa dampak dan perubahan yang semakin baik. Kita bisa merasakan tambah lama tambah baik saudaraku. Bahkan sampai menutup matanya pun diakhiri dengan cahaya kemuliaannya itu enggak meredup. Tapi ada yang di awalnya udah kuat, hebat. Tapi sayangnya waktu berjalan, semakin redup bahkan menutup hidupnya dengan sangat mengenaskan. Once again saudaraku, saya berdoa biarlah dalam kehidupan saudara, the anointing to dominate. Ada orang-orang di sini yang saudara bisa tangkap rema hari ini dan saudara katakan, yes pastor, jadi atas kehidupanku. The anointing to dominate, pastor, kadang karena orang Kristen ya saudaraku sukanya dengan kasih. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang anointing to dominate, mereka banyak di antara orang Kristen yang akan berpikir, pastor bukankah itu apa ya, kok kayak kesannya kita kayak mau membangun kerajaan kita sendiri gitu kan. Jadi kadang ada perasaan yang udah kayak, aduh kok nggak pas gitu. Orang Kristen kok bicaranya kok dominion gitu. Tapi jangan salah loh, kembali back to the Bible, baca Kejadian 1, baca Kejadian 2. Manusia diciptakan sejak dari awal Pak, dikasih perintah apa? Berkuasalah dan taklukkan. Saya nggak tahu dengan saudara ya,
But I still believe my Bible. Yang mengerti katakan amin. Saya nggak tahu apakah saudara, pastor jangan-jangan itu Nita 101. Bukan saudaraku. No. Seberapa banyak dari kita seringkali karena kita terpengaruh dengan sekeliling kita. You don't read your Bible. But from the very beginning. Dia ingin saudara berkuasa. Dia nggak mau saudara kalah. Dia mau saudara berkemenangan bahkan lebih dari pemenang. Saya berdoa itu yang jadi atas kehidupan saudara. Boleh tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Dan ini yang sebenarnya terjadi atas kehidupan Daud saudara. Pastor, is it possible to have an unending dominion? Kita lihat ya. Is it possible? Kita lihat. 2 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16 ngomong kayak gini. Saya akan baca ayat yang ke-15, boleh bantu saya nanti baca ayat yang ke-16. Ayat 15 ngomong gini, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Berapa banyak yang mau dalam kehidupannya kasih setia Tuhan tidak hilang dari hidupnya? Yes. Yang telah seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Saudaraku jangan lupa loh, ternyata bisa hilang loh. Ngeri ya. Nanti kita akan belajar apa kuncinya. Kenapa ada orang-orang yang dalam kehidupannya itu bisa ngalami yang namanya unending dominion. Tapi ada orang-orang tuh yang short. Hanya pendek aja sudah kehilangan kemuliaan, kasih setia Tuhan. Karena di sini dikatakan seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Yang menghilangkan siapa saudara? Kita nangkep ini dulu ya. Jadi bisa hilang. Yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ayat 16 yuk sama-sama kita baca 2-3. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya dijadikan atas hidupmu. Saya berdoa ya saudaraku, di anointing unending dominion ini ya saudara, sama yang terjadi dalam kehidupan Daud. Ada orang itu yang, tidak usah kita lah saudara, dalam keluarganya, itu hanya bertahan 1 generasi bu. Tapi doa saya dari generasi saudara, sampai ke generasi di bawah saudara. Sampai di generasi di bawah saudara lagi. Kokoh, semakin lama semakin kokoh, semakin lama semakin bersinar. Bahkan itu yang jadi doa saya atas gereja ini saudaraku. Karena come on, kita umur ya bu, jujur, apa ada manusia di sini yang abadi? One day saya juga akan balik sama Tuhan kok saudaraku. Siapapun nanti yang akan memimpin dari gereja ini, doa saya semakin kokoh. Doa saya semakin menyenangkan hatinya Tuhan, semakin kemuliaannya bersinar lebih, semakin lebih lagi jadi berkat. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang rindu saudaraku? Kasih setia Tuhan tidak berhenti mengalir bukan hanya atas hidupmu, atas keturunanmu. Keturunan-keturunanmu, anak, cucu di bawahmu, angkat tangannya yang paling tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang sekali lagi paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dalam kehidupan Daud itu terjadi. Pastor, kalau gitu pertanyaannya sederhana ya Bapak Ibu, gimana caranya dalam kehidupan kita ini supaya the anointing to dominate itu terus mengalir dan tidak berhenti. Kita bukan hidup yang kalah. Apa sih anointing to dominate saudaraku? Basically ya sederhana kok saudara. You win over your problem. Yang mengerti katakan amin. Engkau tidak dibuli iblis. Rencana Tuhan satu demi satu tergenapi atas kehidupanmu. Dengan cara itulah kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu yang saya doakan terjadi. Pertanyaannya, Pastor kalau gitu gimana caranya? Yang pertama saudaraku, saya akan bagikan 5 poin ya saudaraku. 5 rahasia buat saudara, boleh dicatat Bapak Ibu. Senggol kiri kanannya katakan, besok Minggu lupa loh. Senggol kiri kanannya lagi katakan, jangankan besok Minggu. Kalau nggak dicatat, keluar juga udah lupa.
Yang pertama saudara, rahasia memiliki unending dominion yang pertama. Jadilah engkau kudus sama seperti aku kudus, kata firman Tuhan. Saya ulang ya saudara, kenapa saya pakai kata-kata ini? Jadilah engkau kudus sama seperti aku kudus. Karena akan banyak orang mengatakan kepada saya, Pastor, bisa enggak kita manusia ini jadi kudus? Kok kayaknya susah ya? Boleh enggak saudaraku, kita belajar dari kehidupan Yesus. Yesus tuh ngomong kayak gini, dia memastikan dirinya begitu dekat dan dia terus memperhatikan Bapaknya. Dia terus memperhatikan Bapaknya. Apa yang Bapaknya lakukan, dia lakukan. Berapa banyak dari saudara yang menyadari kekudusan itu asalnya bukan dari kita. Tapi kalau saudara nempel kayak perangko sama Bapak saudara, apa ya bisa toh yang dari Bapak enggak mengalir ke kita. Aminnya yang paling keras. Pernah wonder enggak saudaraku? Bagaimana anak saudara itu bisa ngomong persis seperti saudara, gerak-geriknya mirip saudara, kebiasaannya kayak saudara. Satu keluarga kadang kakak adik bisa ada kebiasaan yang sama. Saya tanya dari mana? Diusaha-usahakan gitu? Saudara gaya-gayanya diusahain, saudara terus ngeliatin papi saudara terus ditiru-tiru? No. Dari mana? Karena engkau hidup bergaul karib dengan orang tuamu. Enggak usah dipaksa-paksa, udah sama seperti orang tua. Kadang masih kecil sudah gayanya gininya mirip saudara. Kadang pernah lihat nggak ada yang punya kebiasaan gini? Ada nggak di sini yang punya kebiasaan mainin rambut? Ibu-ibu, itu nurun loh ke anak. Betul? Betul ya? Sesusah itu kah? Hendaklah engkau kudus sama seperti aku kudus. Bapakmu itu kados, saudaraku. Dia sudah bawaannya kudus, dari sananya kudus. Kalau engkau nempel sama Bapakmu yang kudus, kuduslah engkau sebab dia kudus. Pastor, kenapa? Kenapa? Tahu nggak saudara kenapa iblis itu berusaha mencuri yang satu ini? I hope, saya berharap saudara belajar learn from history. Ada di sini yang suka pelajaran sejarah? Banyak yang nggak suka saudara. But learn from history. Kenapa saudara? Pernah terpikir nggak? Adam dan Hawa kehilangan dominionnya karena apa? Dosa pertama Pak, membuat orang yang diciptakan Tuhan, manusia pertama yang diciptakan Tuhan, kehilangan dominionnya atas satu area yang namanya Taman Eden, yang diciptakan untuk dikuasai mereka. What's the reason? Sin. Dosa. Pastor, what do you mean? Iblis akan terus menawarkan dosa itu kepada saudara in the name of freedom. Seolah-olah you want it that much, but actually itu the greatest penipuan paling besar di dunia. You lose your dominion. The moment you submit to sin, you lose your dominion. Itu sudah hukumnya. Jadi kalau saudara mau unending dominion, hati-hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa saudara? Konsepnya tuh sederhana. Oke, the moment you receive Jesus as your savior, di titik di mana kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tuh ada di dalam perfect protection. Itu firman saudara, nggak bisa dicabut. Itu firman. Pada saat kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu, ada pagar yang mengelilingi engkau, menjagai langkahmu. Apakah saudara pikir saudara baik-baik itu kebetulan? Jangan salah. Ada pagar yang menjagai terus langkahmu. Pagar yang engkau mungkin gak lihat. Tapi somehow kau bisa berkata, loh kok bisa ya? Kok sampai detik ini aku baik-baik saja? Begitu pagar itu diangkat, lihat kehidupan Ayub saudara.
then you know. Ada pagar yang sudah ditaruh yang membuat iblis nggak bisa sentuh saudara. Unless. Ya, saudara main-main tadi saudaraku. Saudara tahu kenapa dosa itu ditawarkan dalam hidupmu? The moment dosa ya saudara, sesederhana gini. Kalau dicari-cari enggak ada celahnya, gimana caranya iblis masuk? Kenapa Tuhan mengatakan jadilah engkau kudus sama seperti aku kudus? Itu yang akan mempertahankan dominion dalam hidupmu, saudara. Iblis akan terus cari. Alkitab ngomong, lawanmu si iblis akan berkeliling mencari. Dia itu kerjaannya itu. Kalau in case di antara saudara bertanya-tanya, Pastor, masa sesegitunya? Loh, sesegitunya saudara. Pada saat Daud berperang terus, justru dia nggak jatuh. Pada saat dia tenang-tenang di rumah kipas-kipas, dia jatuh. Sesederhana itu. Be careful, watch out. Kenapa saudaraku? Jangan ngomong gini. Ah pastor, orang cuman kayak gitu siapa sih zaman sekarang yang gak ngelakuin. Loh gak apa-apa. Tapi sadarlah ketika kau melakukan itu. Foolishly. Maafkan kata-kata saya kalau keras ya saudaraku. Foolishly. Kenapa saya pakai kata-kata foolishly? Karena pagar itu sudah jagain saudara. Tapi kebodohan kita mengangkat pagar itu. Begitu pagar itu diangkat, lihat apa yang iblis bisa lakukan, saudara. Di situ saudara ngomong sama saya, Pastor, kenapa Tuhan izinkan? Bukan Tuhan izinkan. Senggol kiri kanan. Kita yang ngangkat itu pagar. Saya kadang gemes, saudara. Saya berdoa ya di keluarga Allah tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Kenapa Tuhan izinkan? Lah ya kalau enggak mau angkat saudaraku, itu tuh ada di situ terus, iblis mau kayak apa juga enggak bisa. Diizinkan tapi tidak dibiarkan. Dia enggak bisa apa-apa. Sampai you lift it up. You are on your own. Belajar lagi dari sejarah. Siapa? Simpson. Yang namanya dosa tuh seringkali tuh kita ditipu into thinking like this. Saudaraku. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Gak ada yang tahu. Gak apa-apa. I wish ya saudara, kalau saudara bisa lihat Tuhan gitu ya. Kitanya aja kan gak bisa lihat nih mata ya. Itu sampai kadang saya bilang sama teman-teman yang masih anak-anak muda ya. Di kos-kosan saudara pasang tuh fotonya Yesus gitu aja saudara. Setidaknya itu membuat saudara aware gitu. Masih ada sungkannya. Karena kita nggak lihat aja. Tapi ya saudaraku, boleh nggak saya katakan ini? Apa yang dosa lakukan dalam hidupmu? Pertama, saudara ngomong, nggak ketahuan kok. Nggak, nothing happen. Then you do it twice. Engkau lakukan lagi, kau lakukan lagi. Sorry saudara, sampai itu jadi tabiat. Nah, kalau sudah itu jadi tabiat susah. Saudara. Banyak orang yang ngomong sama saya datang, Pastor saya tahu saya salah. Tapi saya enggak bisa. Kenapa? Itu sudah diizinkan jadi tabiat. Simpson tuh kayak gitu saudaraku, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia main-main sampai satu titik ya. Dosa itu membakar dia. Saudara kalau baca kisah Simpson ya saudaraku. Simpson tuh orang mana tuh saudaraku yang kayak Simpson. Dia satu orang sendirian mengalahkan 1000 orang Filistin tuh. Enggak main-main tuh saudara. Ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan akan percayakan besar atas hidupmu. Oh yes, saya bukan mengatakan ini hanya untuk sekedar kata-kata kosong. Ada orang-orang di tempat ini Tuhan percayakan besar atas hidupmu. Saya berdoa ya saudaraku, kepercayaan yang besar itu disertai dengan kesadaran yang besar. Kenapa saudara? Masih ingat akhir hidup Simpson?
Dia dijadikan budak, dia dijadikan buli, dia dijadikan badut. Orang Filistin, saudaraku. Dan di momen terakhirnya dia berteriak kepada Tuhan, kembalikan sekali lagi Tuhan. Dan bersamaan dengan hancurnya orang Filistin, dia mati terkubur di sana. Senggol kiri kanan Bapak Ibu, belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah, learn from history. Dan doa saya dari tempat ini ya saudaraku, ada orang-orang di sini yang sungguh-sungguh mengatakan kepada Tuhan, yes Tuhan, mampukan aku. Karena besar kepercayaan yang Tuhan berikan atas hidupmu. Apa yang dimaksudkan dengan kudus saudaraku? You set aside for his purpose. Itu kados. Engkau memisahkan dirimu sedemikian rupa untuk purpose-nya Tuhan. Itu kados. Orang lain berkata ya, orang lain kompromi, it's okay, orang lain ini itu dan lain sebagainya. You said no. Dan yang seperti ini, unending dominion. Gak bisa digoyah saudaraku, gak bisa digoncang. Kenapa tahta Daud sampai akhir? Karena 2 kali, Alkitab tuh mencatat loh sudah, 2 kali Daud punya kesempatan nyentuh Saul. Dia gak mau nyentuh loh. 1 kali saudara bilang, kebetulan. 2 kali dia punya kesempatan, dia tahu. Dia jaga hidupnya sedemikian rupa. Kalau bukan Tuhan yang ngasih kekuatan, aku gak akan merebut itu. Dia izinkan Tuhan yang berperkara sehingga Tuhan mengokohkan kerajaannya sampai akhir. Jadi atas hidupmu. Yang kedua saudaraku. Yang kedua, saudara yang mau unending dominion. Pastor gimana supaya apa yang Tuhan berikan atas kehidupanku itu kian lama, kian makin besar, bertambah lebih besar lagi. At least that's what I see ya dari gereja ini ya saudaraku. Saya tuh kemarin waktu kelompok sel hari Kamis saudaraku dengan leader-leader di gereja ini ada salah satu leader yang mengatakan, Pastor, saya tuh takjub loh dengan bagaimana saya melihat gereja ini sejak dari awal sampai sekarang. Sudah tahu kenapa kuncinya yang kedua sudah? Ketaatan. Gimana ngomongnya yang satu ini ya? Tuhan tuh gak butuh saudara bisa atau gak bisa. Tuhan tuh gak butuh saudara punya atau gak punya. Obedientnya itu loh saudara. Obedientnya. Saya tuh bersyukur dengan pembukaan yang diberikan oleh kemarin Pastor James Stardiven membagikan ya. Itu mengena sekali buat saya. Saya semakin menyadari gitu. Kalau saudara sadar bahwa saudara itu menyembah Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Dia itu awal, dia itu akhir. Artinya apa? Di awal tuh dia sudah tahu akhir. Pada saat dia nawarin kepada saudara sesuatu, menurut saudara loh, dia sudah kalkulasi tahu akhirnya enggak? Nah, banyak manusia ditawarin Tuhan, dikalkulasi. Loh, Tuhan sudah kalkulasi ini itu dan sudah selesai sebelum dia tawarkan kepada saudara. Tapi pada saat dia tawarkan, kita kalkulasi ulang. Kita ngomong sama Tuhan, nggak bisa kayaknya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Dibutuhkan ketaatan untuk saudara set aside kalkulasi saudara dan percaya kalkulasinya Tuhan itu lebih benar. Kecuali saudara nggak percaya bahwa dia Alfa dan Omega, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh percaya namanya Alfa dan Omega, dia tahu your ending from your beginning. Itu sebabnya dia berkata, ketika engkau khawatir, bawa itu dalam doa dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena dia sudah tahu endingmu. Bawa doa dengan ucapan syukur, kenapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Ada satu pribadi saudaraku. Kenapa? Karena setiap orang tuh level ketaatannya beda-beda. Bapak Ibu di sini berapa banyak yang punya anak lebih dari satu? Boleh lambaikan tangan? Oke. Saya tanya nih saudara, dari 3 anak, 4 anak, 5 anak, 2 anak. Beda enggak tipenya? Beda enggak level ketaatannya?
Ah, ada satu sosok pribadi yang level ketaatannya ultimate, saudaraku. Kita lihat yuk, kita baca. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan ayat 8, nanti ayat 9 kita baca sama-sama ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ayat ini ngomong dengan jelas loh. Dalam keadaan sebagai manusia. Artinya Yesus dalam keadaan sama seperti saudara dan saya. Sebagai manusia. Lihat ini saudara. Ia telah merendahkan dirinya. Dibutuhkan kerendahan hati untuk taat. Dibutuhkan kerendahan hati untuk taat. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi level ketaatan tiap orang beda, sudah. Ada yang taatnya Pak, dihitung. Sampai kira-kira oke, dia taat. Tapi dia nggak mau taat sampai mati. Kalau itu sampai mati, hitung dulu, nanti dulu. Tapi ada satu pribadi yang Pak, dia taat sampai mati. Bahkan bukan sembarang mati loh saudaraku. Mati di atas kayu salib. Itu apa ya? One of the most painful death. Itu kematian yang paling menyakitkan saudaraku. Salah satu kematian yang paling menyakitkan itu adalah mati di salib. You are drained to your last blood. Itu wah. Dan saudara harus tahu loh saudaraku, tangan Yesus itu enggak diikat loh. Dipaku loh saudara. Apa yang mempertahankan seluruh berat tubuhnya saudara? Bisa tertancap itu saudara. Di dua tangannya itu. Itu painfulnya kayak apa itu saudara? Tapi Alkitab mencatat, dia taat sampai mati, ditambahin lagi bahkan mati di kayu salib. Sebagai akibatnya apa? Kita lihat yuk saudara. Saudara yang mau dominion itu diberikan atas hidupmu. Baca ayat 9 ini dengan suaramu yang paling keras. 2, 3. Itulah sebabnya. Kenapa? Itulah sebabnya apa? Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Kuncinya apa saudara? Obedient.